Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fade Yusra Nasution, NIM 18129175, sesi 18 BKT 11, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, BP 2018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peranan orang tua dalam pendidikan inklusi. Terlebih dahulu, kita harus mengenal apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang bodoh atau gila. Anak berkebutuhan khusus, anak yang mengalami disfungsi secara fisik, mental, intelektual, sosial, serta emosional yang terjadi karena faktor lingkungan seperti kemiskinan, bencana, konflik, atau akibat pola asuh yang kurang tepat di dalam keluarga, serta dapat pula dikarenakan pola konsumsi makanan yang tidak tepat. Peran orang tua ke dalam interaksi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pentingnya kerjasama orang tua dan guru itu sangat penting untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus. Ketika kerjasama itu sudah dibangun, maka akan diketahui perkembangan anak tersebut dari waktu ke waktu. Dalam masa pandemi sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi para orang tua untuk memberikan banyak waktu yang dimilikinya kepada anak-anaknya, khususnya bagi yang berkebutuhan khusus. Peran serta orang tua akan memberikan perubahan positif kepada anak berkebutuhan khusus. Banyak anak berkebutuhan khusus yang kehilangan perhatian orang tua sehingga mereka belum mampu menjadi anak yang mandiri. Tingginya tingkat keberadaan anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini memerlukan perhatian lebih khususnya bagi para orang tua. Mendidik dan menangani anak-anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu, pentingnya bagi para orang tua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Namun, bagaimananya jika anak-anak masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Tentu saja orang tua harus memiliki cara penanganan yang berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya. Karena berbeda dari umumnya, maka anak-anak berkebutuhan khusus ini tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Nah, berikut ini beberapa cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yaitu orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Sebelum menangani anak, tentunya orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Yang ketiga, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Yang keempat, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu orang tua memahami kondisi serta potensi anak. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan orang tua. Selanjutnya, yang keenam,
Ajari anak untuk mengekspor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk mendampingi dan mendidiknya. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak berkebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum pada lainnya, sehingga tidak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak sedari dini, sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Ajari anak-anak berkebutuhan khusus keterampilan-keterampilan dasar seperti makan, mandi, berangkat sekolah, dan lainnya. Jika hal-hal seperti itu terus diajarkan kepada anak-anak tentunya bukan tidak mungkin jika anak berkebutuhan khusus dapat hidup selayaknya anak lainnya. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus diperhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersifat proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu orang tua untuk mengetahui perkembangan mental, sikap, serta karakter anak. Yang kesembilan, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tentu orang tua harus memberitahui anak jika hal tersebut merupakan perbuatan yang salah. Yang ke-10, pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisinya yang berbeda, anak-anak kebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda, sehingga sebagai orang tua penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat orang tua semakin terbiasa menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Bagi orang tua yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak kebutuhan khusus, bisa mencoba untuk meminta saran dari pakar, yaitu guru, ahli psikologi, maupun ahli-ahli lainnya di bidang tersebut, sehingga nantinya bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak-anaknya. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.